Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Puji Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Bejana ya dalam acara DM Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Terima kasih ya, puji Tuhan. Saya masih diberi kesempatan terus untuk melayani pelayanan ini, biar namanya Dia yang dimuliakan, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, ya, Tuhan yang tidak mati loh saudara, tapi yang hidup, yang kekal. Puji Tuhan, Dia sudah ada di surga, dan Dia beri kita Roh Kudus saudara, sebagai parakletos kita, untuk mengiring, menyertai, mendiami kita, dikatakan selama-lamanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari saudara, saya mau baca ya ayat firman Tuhan pada Rabu ini ya. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 8 sampai 10. Kalau saudara membaca dari awal ya, mulai ayat 1, ini judul ini kan pencobaan di padang gurun. Ada 3 pencobaan saudara. Setelah Yesus dipenuhi Roh Kudus ya, setelah Yesus dipenuhi Roh Kudus ya, dibawa ya ke padang gurun ini untuk dicobai ya. Kita lihat, nah, salah satu pencobaannya adalah yang ini saudara, yang ayat 8 sampai 10. Demikian Injil Matius pasal 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawa Yesus ya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Loh, aneh ya percobaan ini. Iblis ini menawarkan Tuhan Yesus itu harta dunia saudara. Oh, Tuhan kok ditawari gitu ya Yesus. Semua kan miliknya. Ini ditawarkan iblis. Iblis menawarkan ya harta dunia ini loh, dibawa semua, diperlihatkan. Kalau engkau mau sujud kepada iblis, ya, sujud menyembah. Dikatakan sujud menyembah. Ini sujud menyembah ini kok saudara ya, kok selalu seringkali ya kita membaca ini sujud menyembah ya. Ya, sebetulnya sujud menyembah ini kan punya arti apa? Tahu itu sebetulnya ya ada artinya, tapi yang jelas sujud menyembah itu sikap ya. Sikap kita menyembah kepada seseorang ya, khususnya kepada Tuhan. Kita kalau menyembah kepada Tuhan itu ya sujud menyembah ini. Menurut saya yang paling benar ini saudara, menyembah dengan sujud menyembah. Dikatakan begini, ayat 10. Tuhan tidak mau ya toh, ayat 10 kan begini, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Perhatikan baik-baik perkataan ini, kalimat-kalimat ini firman Tuhan saudara-saudara. Hari-hari ini hari yang penuh kesukaran saudara ya, khususnya mengenai perekonomian, itu menyangkut keuangan. Ini ada tawaran. Nah, kalau Yesus saja ditawari semacam ini kok, apalagi kita manusia zaman sekarang saudara. Maka itu saya mau beri tema ini, mau beri judul khusus untuk ayat ini saudara, tawaran iblis. Ya, salah satunya ini. Loh, ini kalau saya bonggokun loh saudara, hati-hati saudara. Ya, firman Tuhan sudah mengatakan akar segala kejahatan itu cinta uang. Uang itu dibutuhkan, tapi kalau sudah dicintai ya. Tapi ya kalau saya mencintai uang ya seperti ini saudara. Yesus ditawari saudara-saudara, tapi dengan syarat. Demikian juga kalau kita, hati-hati. Semua mentok saudara-saudara. Utang piutang,
bisnis sepi, apa namanya, tutup lubang gali lubang, semua tentang keuangan, saudara. Saya tempo hari sudah menyampaikan mengenai akar segala kejahatan dulu. Saya buktikan loh dari pengalaman pelayanan, saudara. Ya dulu kan pelayanan di LP ya, lembaga pemasyarakatan. Di sana kan banyak anak-anak Tuhan juga, ya, baik Kristen maupun Katolik. Saya melayani waktu itu sebelum HDM, saya melayani. Jadi saya ada apa namanya, ada punya pengalaman melayani orang-orang yang di penjara itu karena apa? Mayoritas karena ya uang, saudara. Macam-macam caranya. Nah ini loh, ya, Tuhan Yesus ditawari, please, harta dunia, syaratnya menyembah. Nah, ini iblis bisa bekerja langsung. Ini bukan sekedar tercatat di sini saja, saudara ya. Kalau ditulis, dicatat terus diterjemahkan macam-macam begitu ya. Tapi ini saya melayani, saudara, dan saya juga mengalami. Pertama, iblis menawarkan ini lewat dirinya sendiri. Dia turun tangan sendiri. Ini turun tangan sendiri. Loh, ini Tuhan Yesus sudah penuh Roh Kudus loh. Saudara baca ayat sebelumnya, penuh Roh Kudus. Jadi jangan bilang orang udah penuh Roh Kudus semua kebal. Enggak, saudara, ini ada masih, tapi di dalam ada Roh Kudus menyatu dengan roh manusia kita, membantu kita, menolong kita kalau mau kita tunduk taluk, ya. Seperti kata Rasul Paulus itu kan, kita mau tawan, ditaklukkan kepadanya, pada Kristus. Ini cuma dibimbing Roh Kudus supaya jalan kita benar, mentaati firman Tuhan, firman Kristus. Yang ingatkan ya Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, itu. Ini iblis bisa bekerja langsung dan tidak langsung. Tidak langsung memakai apa? Manusia durhaka. Memakai manusia durhaka yang mudah sekali ditipu daya, dipakai. Ya, saudara ingat Yudas Iskariot itu gimana? Itu ya soal uang, saudara-saudara. Dia dipakai oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada waktu yang membenci Yesus. Ditangkap kan itu. Loh, itu ada ceritanya kan. Ya. Karena kan kalau pas hari sengsara Tuhan, kan ada itu kisahnya, ceritanya itu. Ya, sampai Tuhan disalib. Ya, disiksa begitu rupa. Wah, udah tahu semualah, sering kali setiap tahun diulang terus diingatkan tuh maksudnya, saudara-saudara. Peristiwanya tidak diulang tapi diingatkan supaya ngerti kita ini loh, itu loh, bahwa kita itu ditebus Tuhan seperti itu, dengan siksaan, dengan hinaan, caci makian. Itu adalah darah berdarah-darah ya, begitu rupa ya, sampai difilmkan ya itu seperti itu, saudara-saudara. Sampai Tuhan Yesus mati, tapi Tuhan kan tidak mati, dikubur 3 hari kemudian bangkit, hari Paskah namanya itu. Ini saudara-saudara ya, dapat langsung dan tidak langsung lewat manusia durhaka. Hati-hati saya dan saudara, zaman-zaman seperti ini sulit, perekonomian katanya sepi, ya. Tapi juga banyaklah, ada terobosan-terobosan ajaib kok bagi orang-orang yang tetap kepada Dia, tidak terpengaruh. Iblis dapat membuat ini langsung loh, saudara. Nah, ini saya mau beri testimoni saya, saudara. Saya pernah ditawari langsung, ya. Ketika saya melayani ADM, sementara saya melayani ADM, waktu itu rumah saya masih di Ungaran, saudara.
Ya, ADM kan berkembang begitu rupa. Ya memang melawan iblis ADM itu. Kita kan meninggikan, menyembah kepada Dia yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Ya, di mana Dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Ya, dalam rupa manusia supaya dapat bergumul, bergaul dengan manusia. Ya. Itu yang kita sembah, saudara. Ya, sebenarnya kalau menyembah Tuhan Yesus ya dengan bersujud, saudara. Itu sikap kita harusnya, sujud menyembah. ADM sudah pernah diingatkan itu. Loh, betul, saudara-saudara. Ya bisa tidak bicara tentang itu, saudara. Tapi saya bicara tentang tawaran iblis ini. Yaitu ini, saudara. Mana uang, harta dunia. Ya, pokoknya semua yang dapat menghasilkan harta, menghasilkan uang, syaratnya menyembah iblis, mengikuti iblis, keluar dari jalur firman Tuhan, keluar dari Yesus. Ini saudara-saudara, wah, iblis itu pakai dunia ini sudah dengan segala kemegahannya, gemerlapnya, tarik. Waduh, menariknya benar-benar menarik sekali, saudara, menggiurkan ya. Saya pernah, ya, itu waktu sedang ini, ibaratnya booming gitu, saudara, ADM, ya, siang loh, saudara, siang-siang sekitar jam 12, jam 1 siang lah, saya ditatangi satu roh, jelas roh iblis itu, saudara. Tidak ada yang melihat selain saya, saudara. Saya ditawarin. Tawarannya sebetulnya ya sederhana saja, saudara. Meninggalkan ADM, jangan diteruskan layanan ADM. Cuma itu saja. Nah nanti ya seperti ini. Apa? Harta dunia. Wah. Gimana kira-kira, saudara ya? Wah, ya semacam-macam begitulah. Saudara kalau tahu bentuknya adalah roh itu, bentuknya adalah seorang perempuan. Ya ditawari, saudara-saudara. Syaratnya adalah mengikuti ya. Sama dengan menyembah Dia, sama ini, saudara. Lalu saya gimana? Wah, rezeki nomplak gitu kira-kira. Oh enggak, saudara. Puji Tuhan, Roh Kudus yang berada di dalam saya bergerak, saudara. Saya tolak. Dan saya tidak seperti ini, saudara, waktu Tuhan Yesus. Tapi saya begini, saudara. Siapa kamu? Saya menyembah Tuhan Yesus, tidak kamu. Jangan membujuk saya. Saya sekarang ngomong sama kamu ya. Kamu pergi sekarang juga. Saya begitu. Tidak mau, saya tolak. Saya mentah-mentah saya tolak. Saya menjaga keimanan saya sampai garis finish dengan pertolongan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan saya sendiri. Tidak tahan, saudara, dia menghadapi seperti itu. Kalau kekuatan sendiri, harus ada Roh Kudus. Malah saya sudah cerita tentang tiang awan, tiang api, wah macam-macam lah ya, macam-macam. Hanya satu Tuhan saja saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah, Yahweh, Allah yang kusembah di dalam namanya, nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah mati dan hidup untuk saya dan saudara-saudara. Itu yang saya sembah satu-satunya, bukan yang lain. Tawarannya banyak. Ada ini yang langsung dari roh iblis. Ada yang dari manusia durhaka menawari saudara dalam pelayanan ini. Ya, saya tidak sebut dari siapa. Ditawarin.
dengan berkat kasih, ya istilahnya berkat kasih, gajian atau bagaimana. Ya ini saudara-saudara, ya melayani di tempat ini, tempat itu, keluar dari gereja saya, di mana saya dari kecil, nama gereja saya adalah Singling Kowe. Namanya sekarang Gereja Isa Al-Masih. Singling Kowe, Gereja Roh Kudus, bukan gereja Singling teko dhewe sehingga datang sendiri gitu kan, bukan, tapi adalah gereja Roh Kudus. Saya sangat-sangat mengasihi, mencintai Roh Kudus. Dia adalah Roh Bapa sendiri, Roh Allah sendiri, Roh Kristus sendiri. Dia datang sebagai seorang penolong yang lain yang namanya ini Roh Kudus, penolong, Parakletos. Luar biasa kan? Ini saudara-saudara, ya, saya ingin kerajaan surga, bukan kerajaan dunia, bukan kerajaannya iblis. Kalau kerajaan ini sembah iblis, kalau mau ingin kerajaan iblis. Ada harta dunia orang pakai kadang-kala kan adanya namanya roh pesugihan apa. Itu iblis pakai itu. Roh pesugihan, saudara tahu semua lah bagaimana saya sudah banyak melayani itu. Saya tetap kepada dia. Raja di atas segala raja. Yesus Kristus Tuhan namanya. Puji Tuhan saudara-saudara. Ini tawaran iblis, hati-hati. Siapa saja dapat ditawari hari-hari ini loh. Bahaya banget. Karena ini menyangkut dengan harta benda. Keuangan, harta, uang. Orang yang mencintai uang, hati-hati, itu akar kejahatan. Berbahaya sangat. Ya, lewat macam-macam saudara. Kalau bukan uangnya jangan diambil. Ya, bekerja yang halal, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Karena Tuhan itu sumber segala sumber. Ya, jangan mengambil uangnya siapa-siapa. Tapi saudara, bekerja, berusaha dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti memberkati kepada orang-orang yang demikian. Ada terobosan-terobosan ajaib yang luar biasa terjadi kok. Ya, hari-hari ini sungguh, pada hari-hari ini justru pada hal demikian ini loh, kuasa mujizat keajaiban Tuhan dinyatakan kepada umatnya, kepada saudara dan saya yang tetap percaya, setia, taat kepada Dia. Ingat 5 roti 2 ekor ikan. Ingat air dirubah jadi air anggur. Ingat ketika murid-murid tidak dapat ikan, Tuhan mengatakan, jalamu itu loh, tebarkan di sebelah kanan. Oh, dilakukan. Luar biasa. Itu ajaib kan? Semua ajaib yang dilakukan Tuhan. Ajaib. Itu bukan tujuan kita. Itu adalah sarana untuk menunjukkan siapa Tuhan kita. Jadi jangan dihilangkan saudara. Kita mencapai yang namanya keselamatan kekal, soteria, ada pembebasan, ya, ada penebusan, ada pembenaran. Tuhan Yesus Kristus, semua itu pusatnya, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Hati-hati, saudara. Sekali lagi dengan tawaran iblis mengenai harta ini, harta benda apa saja, mau rumah, mau mobil, mau uang, mau pekerjaanmu bagaimana, diberkati luar. Oh, iblis bisa, ada namanya pesugihan. Nah, tadi saya juga ditawarin macam-macam, langsung dan tidak langsung, saudara-saudara. Ya, kamu dapat berapa di gerejamu? Nah, saya beri 2 kali lipat. Rumah, mobil, ada enggak yang seperti itu? Hamba-hamba Tuhan di mana saja berada, butuh uang, tapi jangan sampai cinta uang. Cinta uang itu berarti memupuk harta benda dengan cara-cara yang salah. Berkat Tuhan,
Tuhan nyatakan cukup. Cukupnya Tuhan. Berbeda dengan cukupnya manusia, saudara-saudara. Maka itu, saudara-saudara, kalau cukupnya manusia ini serakah. Cukupnya Tuhan, ya termasuk kita mau makan, mau apa, cukup. Luar biasa. Terus. Tidak habis-habisnya. Seperti janda di Sarfat, tidak ada habis-habisnya itu. Tepung. Ya, dalam tempayan itu yang sedikit. Minyak adalah buli-buli yang sedikit. Tidak habis-habisnya, cukup. Sampai garis finish. Amin, amin ya. Nah, ini saudara-saudara, mari kita buru penguatan terus zaman-zamannya oleh Roh Kudus, saudara. Cuma nanti ini ada doa, ya mungkin di gereja ngadakan doa 10 hari. Itu doa kepenuhan Roh Kudus, itu baru situ. Enggak, terus-menerus setiap saat saya bilang, kita ini menyatu sama Roh Kudus dalam roh kita, dalam hati kita. Roh kita menyatu menjadi satu roh. Terus-menerus seumur hidup. Kita dilawat, dijaga, dipelihara, dibentengi, begitu rupa oleh Roh Kudus. Dan dia itu sumbernya, saudara. Sumber kuasa, sumber tenaga. Kamu akan berkuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ayatnya begitu, saudara. Mari saudara-saudara, betul-betul. Ya, saya tidak ingin bicara mengenai terus. Yang penting bahasa roh. Glosolalia, kalau 20 hari itu mau dikejar. Ya tidak apa-apa kalau saudara diberi, itu kan karunia salah satu. Tapi kalau saya ya, kita mau benar-benar yang penuh Roh Kudus itu dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin Roh Kudus ya seluruhnya. Kata-kata kita. Bisa bahasa roh, glosolalia di gereja, di rumah bahasanya apa? Mari kita mau benar-benar memiliki bahasa roh yang benar. Lembut, sopan, manis, enak didengar, tidak berantakan, saudara. Ada saudara yang mau terus dikuatkan oleh Roh Kudus. Dia yang memiliki kuasa dan tenaga untuk kita, saudara, dalam menjalani hidup ini sampai di pelabuhan yang tepat, pelabuhan di mana Bapa, ya, ada Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga itu. Kita sampai di sana. Hari saudara yang punya minyak tanpa alkohol, ya, kalau belum dikuduskan, saya mau kuduskan dari tempat dipegang, ya, Bapa. Dari tempat yang mau hembuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak-minyak yang tanpa alkohol itu sekarang, yang belum dikuduskan, aku kuduskan dalam nama-Mu Tuhan. Dan supaya minyak itu menjadi kudus dan Roh Kudus bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan ngurapi, saudara. Saya sudah ngurapi, sudah. Oh, diurapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh tidak, ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara, biar penuh Roh Kudus dikuatkan. Ya, hembusi Roh Kudus. Berikan mereka, Tuhan, kekuatan dan kuasa-Mu atas mereka. Mereka diurapi Roh Kudus, Tuhan. Dan mereka benar-benar Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan bimbing dalam perjalanan hidup dunia ini yang penuh dengan gemerlapan ini. Tawaran-tawaran iblis, tawaran-tawaran orang durhaka mengenai harta dunia boleh ditolak mereka, dan mereka berharap kepadamu saja, Tuhan. Engkau sumber segala-galanya, karena Engkau Allah yang menjadikan segala-galanya. Mari berembuslah Roh Kudus, memberkati hidup mereka, memberkati pekerjaannya, memberkati keluarga rumah tangganya, memberkati kesehatannya. Haleluya. Kalau Tuhan memberkati, semua jadi baik. Kami boleh lewati hari-hari ini, Tuhan, bersama dengan Engkau, ya Roh Kudus, Sang Parakletos. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Engkaulah Sang Parakletos yang sudah ada di dalam kami ini, yang membimbing, yang menuntun benar. Tidak hanya baik, tapi benar. Dan pasti sampai tujuan yang tepat. Jangan sampai diombang-ambingkan dengan yang lain.
Bahkan ditawari iblis lewat orang durhaka dengan harta benda kekayaan yang menjerumuskan. Tapi bersamamu Tuhan, kami boleh menikmati berkat-Mu yang cukup, karena berkat yang cukup daripadamu itu bagi kita adalah melimpah. Terima kasih Bapa, hembusi Tuhan, jamah yang sakit, sembuhkan yang sakit, jamah Tuhan, hembusi Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja, sakitmu pergi semua, keluar semua, engkau sehat kembali. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak, luar biasa. Mereka kau cukupi keuangan ekonomi mereka. Engkau berikan jalan bagi mereka yang punya hutang piutang. Berikan solusi Tuhan untuk mereka menyelesaikan hutang piutangnya. Aset-aset yang belum terjual pun Tuhan juga akan mengirimkan membeli dengan cara Tuhan yang ajaib. Biarlah mereka Tuhan punya hati yang benar-benar bersandar, berserah kepadamu sesungguhnya Tuhan. Kepadamu saja sang sumber berkat, Tuhan Yesus Kristus, yang oleh Roh-Nya yang Maha Kudus itu sudah mengerjakan itu semua. Haleluya. Melawat menjamah mereka Tuhan. Di dalam rumah tangga keluarganya Tuhan juga memberikan keutuhan, kerukunan, damai sejahtera. Haleluya. Kalau ada orang-orang anak-Mu yang mengalami letih, lesu, beban berat, pasti Tuhan akan memberi kelegaan bagi mereka. Apapun yang mereka mohonkan, Tuhan, Engkau melihat hati iman percaya mereka. Roh-Mu yang bekerja, hembusi Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja akan mendatangkan sukacita Roh-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa, mengucap syukur. Hembusi Tuhan, berkati mereka. Haleluya, soteria, soteria, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa kembali saudara Rabu yang akan datang ya.